Akhirnya nyampe juga di Bromo. Ini kita sebenarnya udah kesini 2 tahun yang lalu. Wih, Masya Allah, dan lebih menghijau, bekas kebakaran. Ikutin jeep aja. Oke guys, di pagi ini di Malang kita mau explore Bromo sebelum kita lanjut pulang besok harinya. Ini sekarang kita pukul setengah 6 pagi. Sudah agak siang sih, cuman kita nggak akan atau kita bakal masuk ke jalur pulangan dari orang-orang biasanya, biar tidak terlalu ramai di tempatnya. Yuk kita lanjut menuju Pegunungan Bromo. Estimasi dari sini sendiri untuk ke Bromo ini kita nginep di Hotel Avisa. Dari hotelnya sendiri ini sebenarnya lokasinya di tengah kota Malang, jadi tidak terlalu jauh ke destinasi tujuan kita, yaitu Bromo. Guys, karena kita ke Bromo bukan untuk mencari sunrise, jadi kita sengaja berangkat agak siang. Saat ini kita berangkat pukul 5.30 dan perjalanan menuju ke Bromo dari lokasi kita saat ini memakan waktu kurang lebih 1 jam dengan jarak 31 km. Ya, meskipun sebetulnya cenderung kesiangan kalau misalkan ke Bromo jam segini, tapi balik lagi karena kita hanya ingin menikmati view dan udara sejuk Bromo, jadi kita memutuskan untuk jalan santai sambil menikmati pemandangan selama perjalanan menuju ke Bromo. Sama full tank mbak? Full tank. Ya. Coba. Oke, kita lanjut lagi. Ada 4 pintu masuk untuk menuju ke Bromo, seperti Penanjakan di Kabupaten Pasuruan, kemudian Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, kemudian ada Coban Trusula di Kabupaten Malang, yang terakhir yaitu Senduro di Kabupaten Lumajang. Nah, untuk yang banyak digunakan itu pintu masuk Penanjakan yang ada di Kabupaten Pasuruan, khususnya yang pakai mobil jeep, karena di sana ada spot terbaik untuk menikmati sunrise. Dari keempat pilihan pintu masuk itu, kita pilih pintu masuk Coban Trisula di Kabupaten Malang karena lebih dekat dengan lokasi kita saat ini, dan kita sengaja pilih pintu masuk tersebut agar suasananya nggak terlalu rame. Karena biasanya jalur wisata ke Bromo, khususnya yang menggunakan mobil jeep, kebanyakan masuk dari Penanjakan, kemudian menuju ke Bukit Teletabis. Maka dari itu kita sengaja ambil jalur akhir dari perlintasan jeep tersebut.
syukur alhamdulillah juga guys, cuaca menuju ke Bromo ini cuacanya cerah. Jadi makin kelihatan gunung-gunung yang ada di sekitaran Gunung Bromo. balik lagi ke sini Moli. Guys, sebelumnya kita juga udah pernah explore kawasan Bromo. Pertama ke Bromo yaitu tahun 2022 dan sama juga masih menggunakan motor EDV 150 ini. Kemudian yang kedua kalinya ya perjalanan kita saat ini. Dan entah kenapa meskipun sebelumnya udah pernah ke Bromo, ketika ke Malang serasa nggak komplit kalau misalkan gak main ke Bromo lagi. Apalagi momen kita touring ini menggunakan motor kesayangan kita yang kita bawa langsung dari tempat asal kita. Masya Allah, di bawah guys pemandangan kota Malang. Cuman hati-hati nih di sini karena banyak tikungan tajam, dan pastikan BBM kendaraannya sudah mencukupi untuk sampai di tujuan, karena untuk masuk ke atas ini udah nggak ada SPBU, apalagi SPBU nggak ada, apalagi pom ini juga nggak ada nih guys. Belokan saja, hati-hati di sini masuk jurang.
Nah, karena kita nggak punya salah satu bank yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran booking online tiket Bromo, alhasil kita melakukan pembelian onsite. Di sini untungnya ada bapak penjaga pintu masuk yang mau bookingin kita tiket masuknya. Ya, dari Lombok, dari Bandung ke Lombok baru balik ke sini. Belum ada. Ya nggak ada. Berapa tuh? Tinggal copy VA-nya terus bayar. Seminggu tutup. Hampir 10 harian lah. Tapi sekarang malah lebih hijau ya, Pak? Bagus Mas sekarang. Tambah bagus. Ya. Soalnya tetep ini sini kita harus booking dulu nih, booking kemudian bayar di aplikasinya, di website resmi dari Bromo. Ya, kalau misalkan kita tetap ke lokasinya, ke lokasi tiket, kita tetap disuruh untuk melakukan booking dan pembayaran secara online. Jadi di sini tidak melayani cash dari pembelian tiket. Nah, ini juga kita tips buat kalian guys biar menghemat waktu. Jadi untuk masuk ke Bromo, kita bisa booking tiketnya secara online melalui link berikut ini. Dengan pilih tanggal, lalu pilih pintu masuk, serta untuk berapa orang, lalu tinggal bayar deh. Setelah booking berhasil, kita akan mendapatkan QR Code. Selanjutnya tinggal scan di pintu masuk ketika kita memasuki pintu masuk yang kita pilih tersebut untuk mendapatkan tiket fisiknya. Mesti ya, Pak. Dan ini dia list harga tiket masuk untuk ke Bromo. Tepatnya waktu kita ke Bromo saat bulan April. Makasih. Kita ada booking, lanjut lagi. Mari, Pak. Setelah tiket kita dapatkan, gas kita lanjut lagi menuju ke Gunung Bromo. Di Bromo we go. Melewati desa adat apa ini kelihatan? Aduh, nggak kelihatan, Ngabas kalau nggak salah. Ngadas desa adat Ngadas. Ternyata di sini nih masih ada, di dalam kawasan Bromonya masih ada penduduknya. Tanjakannya curam sama, wah, kita nggak bisa ngambil aba-aba gitu. Perlu diperhatikan juga buat teman-teman yang belum pernah ke Bromo dan ingin ke Bromo khususnya pakai motor. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin guys. Yang pertama, kondisi motor. Motor harus benar-benar prima dari mesin, rem, hingga BBM. Karena kontur jalannya yang naik turun serta berkelok, dan di sini nggak ada SPBU apalagi bensin eceran. Jadi harus benar-benar diperhatiin. Kemudian yang kedua, kondisi badan kalian sendiri. Kondisi badan harus fit dan bugar, serta pakai jaket tebal apalagi yang nggak biasa dingin, karena suhu di Bromo ini cukup dingin, bahkan bisa drop hingga menyentuh di bawah minus. Jadi selalu cek dan persiapkan sebelum berangkat ke Bromo guys, biar perjalanannya lancar.
kita sudah sampai. Akhirnya kita sampai juga di Bromo. Yang ada di sebelah kiri kita itu merupakan Bromo Hillside, kafe baru di area Bromo dengan view 360 derajat yang menyuguhkan view pegunungan Bromo. Kuliah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hah? Mau diam dulu ya? Langsung ya? Santai aja belum. Kita nyampe juga di Bromo. Perjalanan pulang ke Bandung, kita kesini sekalian napak tilas. 2 tahun yang lalu sebenarnya kita udah pernah kesini, cuman karena ngejar pulang juga, jadi kita tidak benar-benar explore Bromo gitu. Nah sekarang alhamdulillah kesampaian juga, sampai lagi di Bromo dan akan explore Bromo. Kita akan ke bawah nanti ke sana. Nah itu di sana area Bromo. Dan nanti itu tuh di kanan itu merupakan Gunung Semerunya. Yuk kita lanjut ke bawah, explore ke pasir berbisiknya. Yuk kita lanjut. Gunung Semerunya guys. Itu dua, nanti kita ke bawah. Itu di depan Gunung. Wah sorry, ini Bromonya ini Mahameru. Masya Allah, keren. Akhirnya nyampe juga di Bromo. Ini kita sebenarnya udah kesini 2 tahun yang lalu. Nah akhirnya bisa napak tilas nih sini, Masya Allah. Kita nggak bosan-bosannya bersyukur nih ketika main kesini ke Bromo, karena diberi cuaca yang bagus, view yang menakjubkan, dan ini bekas kebakarannya juga udah mulai menghijau nih, udah lebih bagus lagi ya. Semoga aja kejadian yang kayak gitu tidak terjadi lagi ya, biar tidak merugikan pihak-pihak khususnya pengelola. Ini lebih ramai juga nih guys di sini. Ini kita dulu malah kesini tuh pagi-pagi, sampai di bawah udah pukul 6 pagi. Masya Allah, Bromo. Benar kata orang, ke Bromo itu nggak cukup sekali, karena ya ini saking bagusnya Bromo, jadi pengen balik lagi gitu, apalagi dengan cuaca yang bagus kayak gini. Nah, cerah, awannya dikit, langitnya cerah, cuacanya juga bagus, tidak terlalu banyak kabut. Masya Allah, udah lebih menghijau, bekas kebakaran. Bromo. Buat Gunung Batoknya guys, di belakang gunung ini nih. Nanti kita ke belakang, muter ke sana, kemudian kelihatan Gunung Batoknya. Nah di bawah itu tuh Bukit Teletabis. Nah biasanya kalau misalkan trek kita pakai jeep, kita bakal diarahin ke penanjakan buat lihat view sunrise, kemudian
pulangnya nanti kita akan diarahkan ke ke Bukit Teletabis kalau misalkan pakai jeep. Nah, karena kita ingin cari yang biar view-nya tidak terlalu banyak orang. Nah, ini biasanya yang pakai motor atau yang tahu suasananya biasanya pakai trek dari Coban Trisula. Nah, Coban Trisula yang masuk dari kota Malang. Masya Allah, Masya Allah. Nih, saya setiap kali kesini, udah 2 kali sebenarnya, pertama dan sekarang, masih ngerasa ketika kita masuk ke Bromo tuh serasa kecil gitu, karena kita lihat kiri kanan view-nya itu gunung-gunung, tebing-tebing gunung yang saking besarnya gitu, sampai di bawah orang-orang, kalau manusia pun nggak kelihatan ada di bawah. Kirain pas pertama kesini sepi, ternyata wah, Masya Allah, banyak sekali orangnya. Di bawah Bromo, kawasan Bukit Teletabis. Nanti kita ke sana ke arah. Nah, itu tadi masuk pintu masuk kita. Nah, kita sekarang mau ke arah kanan. Ke situ adalah Gunung Batok. Ke sana. Nanti kita akan ke Gunung Batoknya, kemudian naik tangga ke Gunung Batoknya biar bisa lihat kawah. Setelah itu nanti kita ke bawah lagi biar tanah di Bromonya tidak terlalu gembur. Takutnya kalau gembur menyusahkan kendaraan buat melaju. Yuk kita lanjut. Guys, tip buat kalian kalau kalian pengen pakai motor ke Pasir Berbisik Bromo, lebih baik explore Pasir Berbisiknya saat pagi hari, karena kondisi pasirnya masih dalam keadaan padat dan juga sedikit basah. Lalu kembali lagi atau keluar dari Pasir Berbisik sebelum jam 1 siang. Biasanya ketika siang hari pasirnya akan lebih gembur, itu bakal menyulitkan waktu motor di atas permukaan pasirnya. Dan lebih baik lagi cari trek yang kelihatannya sering dilalui mobil jeep, karena itu merupakan pasir yang lebih padat. Ramai gitu lebih habis. Ikutin chip aja. Banyak dari kita mungkin menganggap Gunung Bromo itu yang ada di depan kita. Ternyata anggapan kita salah guys. Gunung yang ada di depan kita itu merupakan Gunung Batok.
Sedangkan Gunung Bromonya ada di sebelah kanan dari Gunung Batok ini. Bakso dulu guys di kawasan Gunung Bromo. Ini Gunung Batok nih. Nah, itu adalah kawah Bromonya. Kita makan bakso dulu with a view. Kita makan dulu guys. Makan bakso di area kawasan Bromo. Dingin-dingin makan bakso mantap. Sebelum terlalu siang, kita gas lagi mengarah ke Bukit Teletabis untuk pulang. Hampir aja kita jatuh bego karena kena jalur pasir kembur. Untung aja nggak sampai jatuh guys. Jujur, dulu waktu kita pertama ke Bromo, kita pernah jatuh bego, tapi syukur alhamdulillah nggak sampai kenapa-napa. Hanya aja crash bar yang sedikit penyok. Gunung Bromo adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia, tepatnya terletak di Jawa Timur. Salah satu wisata Indonesia yang sudah terkenal hingga mancanegara. Asal-usul dari nama Bromo sendiri berasal dari kata Brahma, salah satu dewa dalam agama Hindu. Gunung Bromo ini memiliki makna spiritual yang penting bagi masyarakat suku Tengger, penduduk asli kawasan tersebut. Kemudian Gunung Bromo memiliki ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udaranya bisa mencapai minus derajat Celcius.
guys, kita balik lagi setelah melihat view Gunung Batok. Tadinya kita mau naik ke atas ke kawahnya, cuman males juga, udah rame, kemudian nanjak banget, jadi males. Kita lanjut aja langsung balik kanan, cuman nanti di area sana di savananya kita mau foto-foto dulu sebentar sebelum balik lagi ke Kota Malang. Kembali lagi ke area Bukit Teletabis, kita malah kehujanan guys. Untungnya nggak jauh dari sini ada warung warga. Alhasil kita nuduh dulu, moga aja hujannya nggak terlalu lama guys. Hujanan guys. Ini kita perjalanan pulang di Bukit Teletabis, malah kehujanan. Dari Bromo tadi kita sempat kehujanan juga, dan menunggu hujan ternyata lama.
nggak reda-reda, jadi kita putuskan aja lanjut lagi pakai jas hujan. Dan ternyata di bawah ternyata benar nggak hujan guys, cuman mendung aja. Nah kali ini kita akan melanjutkan perjalanan, pengen main dulu ke Jatim Park. Nggak tahu nih, kayaknya Jatim Park yang 3 sih. Tadi udah cek di maps, dari jarak kita sekarang di area Bromo ke sana membutuhkan waktu 1 jam lebih 11 menit. Tepatnya ini ke daerah Batu kalau nggak salah, ke daerah Batunya. Yuk kita lanjut perjalanannya, mumpung masih ada di area Malang. Jatim Park guys, ini ngasuh istri sih sebenarnya, lebih ke ngajak main istri kalau misalnya. Saya tadinya mau ke Museum Angkut, cuman Museum Angkut udah pernah, jadi kita coba aja explore ke tempat Jatim Park 3 untuk melihat mungkin sejarah-sejarah dinosaurus, kalian belajar. Dulu guys, di area masih di Kota Malang, tepatnya sih udah mengarah ke arah Batu sih. Ini kita makan di sambal serumput. Kita dulu pernah kesini 2 tahun yang lalu ketika explore Bromo. Nah kali ini sekalian mampir juga di warung sini, pengen nyobain menu lainnya yang ada di sambal serumput ini. Yuk kita makan dulu. Halo guys, kali ini kita mau silaturahmi ke outlet kambing gunung yang ada di Kota Malang. Ini untuk jaraknya sendiri kita udah dekat dengan lokasi, 3 menit lagi waktu perjalanan. Juga guys, ini nggak tahu di mana ya tempatnya. Ini kayaknya. Sini loh ya. Mumpung kita lagi ada di Kota Malang, kita sekalian aja silaturahmi ke workshop dari Jaring Kambing Gunung yang ada di Kota Malang buat ketemu dengan ownernya langsung, yaitu Mas Aan. Misi Mas Suryana. Aan. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mbak Suryana. Berkunjung ke tempat produksi dari kambing gunung. Ini barang-barangnya keren-keren nih, dari jaring, kemudian ada dari gantungan kunci. Nah ini juga kita pakai produknya dari kambing gunung. Ini kita udah pakai dari 2020 ketika perjalanan pertama ke Malang, ke Bromo tepatnya. Enak nih, biar bisa, sebenarnya enak kayak gini serbaguna, buat barang bisa, buat ini saya dipakai buat senderan, kemudian di atas boxnya dipakai untuk menyimpan barang. Keren nih produknya, awet juga. Saya udah pakai 2 tahun lebih dan masih kepake sampai saat ini. Itu dia perjalanan episode ke-8 untuk explore Bromo dan juga kawasan sekitar Malang. Esok hari kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Bandung dan kita targetkan di hari ke-9 sampai di kota Bandung dengan jarak yang akan kita tempuh yaitu 722 km, 16 jam waktu perjalanan jika tanpa istirahat. Apakah target kita akan tercapai? Kita lihat aja esok hari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya.